Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Maima Sari from TBR1, the 5th semester. The aim that I make this video is to complete my research project about karakteristik and langkah-langkah penelitian. Dalam karakteristik penelitian yang kita bahas saat ini tuh ada dua. Yang pertama itu karakteristik dan langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang kedua, karakteristik dan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu dulu pengertian ataupun bisa dibilang sebagai perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu menggunakan data kualitatif itu sendiri, seperti contohnya data, skema, atau gambar yang telah ada, atau yang telah dilakukan dalam research-nya. Yang kedua itu penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini penelitian yang menggunakan data kuantitatif tersebut. Tapi penelitian kuantitatif ini biasanya menggunakan angka atau mengubah data menjadi suatu angka. Baiklah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang sahih dalam penelitian, ya maksudnya dalam kaitannya dalam penelitian. Dan penelitian kualitatif ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu penekanan pada lingkungan yang alamiah. Kedua, deduktif, fleksibel, pengalaman langsung, ke dalam proses penangkapan arti, partisipannya aktif, serta partisipasi aktif dan penafsirannya. Data dalam penelitian kualitatif ini sangat mendasar karena sesuai dengan realita ataupun peristiwa setelah kejadian itu, dan data ini digali secara mendalam, secara serius, maksudnya secara benar-benar mendalam dalam menggali data ini, serta metode ini terbuka pada lebih dari satu pandangan dalam hal ini, pandangan dan informasi dan partisipannya, serta sifatnya itu realistis. Sekarang kita langsung saja masuk ke langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama itu identifikasi masalah. Masalah ini biasanya didahului dengan pertanyaan yang reflektif. Maksudnya tentang isu-isu yang sedang terjadi sekarang ini, yang lagi booming-boomingnya yang terjadi seperti itu. Dan itu menjadi identifikasi masalah dari penelitian kualitatif. Topik kedua itu tinjauan pustaka. Ini tuh merupakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, atau yang lainnya yang membahas topik yang akan kita teliti. Tinjauan pustaka membantu dengan melihat ide-ide pendapat, kritik tentang topik tersebut. Kemudian yang ketiga itu tujuan penelitian. Pasti setiap penelitian itu memiliki tujuannya masing-masing, dan di kualitatif ini tujuannya itu untuk menangkap arti yang terdapat dalam suatu peristiwa itu, gejalanya, faktanya, kejadiannya, realita atau masalah tertentu lah sekitaran itu. Nah, teori dalam kualitatif ini tidak dites, tetapi mengumpulkan ide-ide yang disampaikan partisipan lewat wawancara, kemudian mencari tema-tema atau pola-pola yang kemudian membangun suatu gagasan baru. Lanjutnya itu yang keempat tuh pengumpulan data. Ya, karena kualitatif ini lebih bersifat yang secara langsung atau melakukan riset secara langsung tuh, jadi data-datanya itu berupa kayak teks, foto, angka, ataupun cerita, gambar, artefak maybe, dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Itu nggak berupa angka hitung-hitungan. Selanjutnya itu sampel. Sampel ini bersifat proposif, artinya tuh sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel ini tidak bertujuan dalam jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki atau informa atau partisipannya itu. Yang ketujuh tuh wawancara. Oke lah, dikarenakan kualitatif ini secara langsung otomatis membutuhkan wawancara terhadap pihak-pihak tertentu seperti organisasi, partisipan, tokoh masyarakat, atau yang lain bersangkutan dengan
topik yang akan kita researchkan dalam kualitatif ini. Nah, wawancara di sini tuh penelitian bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain juga. Jadi kita bisa mendapatkan dua informasi untuk membangun topik kita ini, untuk membangun keberhasilan dari topik atau research yang akan kita lakukan ini. Selanjutnya itu nomor 8 tuh analisis data. Nah, metode kualitatif mengubah data jadi temuan, findings. Metode kualitatif bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Yang selanjutnya, yang nomor 9 itu penafsiran. Berarti pengembangan ide berdasarkan hasil temuan dan menghubungkan dengan teori yang pernah ada atau dengan konsep-konsep yang lebih luas dan mendalam. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu penulisan hasil penelitian. Nah, di penulisan hasil penelitian ini terbagi juga dalam beberapa, seperti halnya judul. Nah, ini judul biasanya ditetapkan di halaman pertama, serta biasanya menggunakan huruf besar semua. Yang kedua itu abstrak, terdiri dari ringkasan sekitar 50 hingga 200 kata. Yang dimuat adalah unsur yang sangat penting dalam penelitian dan menarik minat pembaca. Abstrak menggambarkan latar belakang dan pentingnya penelitian, metode, teori hasil penelitian, dan usulan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga tuh setelah abstrak, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini menguraikan latar belakang penelitian, mengangkat topik itu, manfaat dari penelitian itu apa, sasaran pembaca, orang-orang yang terlibat dan membantu, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat tuh isi. Nah, ini nih, isi. Dari laporan hasil penelitian dimulai dengan bab 1. Dari laporan tersebut, pengantar berisi tentang latar belakang penelitian, dorongan motivasi penelitian membuat penelitian, maksudnya dorongan motivasi peneliti membuat penelitian, gambaran umum tentang isi laporan, serta manfaat dan audiens hasil penelitian. Selanjutnya itu tinjauan pustaka atau literatur review. Ya, berisi tentang latar belakang, landasan filosofi, dan aliran filosofi yang terdapat dalam buku-buku maupun dalam jurnal tentang topik tersebut. Nextnya itu metodologi. Ya, dalam bab ini digambarkan bagaimana data itu dikumpulkan, diorganisir atau dianalisis dan diinterpretasi. Selanjutnya tuh diskusi dan kesimpulan. Ya, kalau kesimpulan itu rangkuman dari seluruh penelitian atau seluruh seluruh informasi yang kita dapat menjadi lebih singkat dan padat serta jelas. Yang terakhir itu referensi. Ya, kita kan walaupun kualitatif melalui lapangan, tetapi kualitatif itu kan juga ada kita ambil dari pengumpulan data atau tinjauan pustaka, dari buku-buku tuh kan. Jadi ya pasti dalam buku itu ada pengarangnya siapa, ininya siapa. Jadi kita juga butuh referensi. Selanjutnya itu kita bahas yang kedua, karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, karakteristik penelitian kuantitatif ini ada 8. Yang pertama itu mengukur fakta dan instrumen dan skala yang standar. Yang kedua, terfokus pada variabel yang telah ditetapkan atau diteliti. Yang ketiga, reliabilitas merupakan kunci dari alat ukur yang digunakan. Keempat tuh bersifat bebas nilai atau yang diteliti tidak dikaitkan dengan budaya atau nilai-nilai lainnya. Yang kelima, tidak tergantung konteks dari fenomena yang diteliti. Nah, yang keenam ini terdiri atas subjek yang banyak. Yang ketujuh ini menggunakan sampel dan analisis statistik. Yang ke-8 hasilnya bisa digeneralisasi. Selanjutnya itu langkah-langkah metode penelitian kuantitatif. Yang pertama itu sama, mengidentifikasi problem penelitian seperti kualitatif. Namun penelitian kualitatif ini perlu menguraikan tentang kecenderungan atau menjelaskan tentang
keterkaitan antara variabel dan pengembangannya. Selanjutnya itu mereview kepustakaan. Kualitatif tadi juga ada sih tinjauan pustaka, cuman ini berbeda. Kepustakaan mengembangkan peranan penting melakukan review terhadap keputusan selain berfungsi dan sempit, terbatas pada variabel, penelitian yang ditetapkan untuk memperoleh data yang dapat diukur dan dapat diamati. Selanjutnya itu mengumpulkan data. Sama juga seperti kualitatif, tetapi pengumpulan data didasarkan pada instrumen yang sudah ditetapkan sebelum penelitian. Datanya berwujud bilangan, dan instrumen diberikan kepada sejumlah besar individual. Jadi ya bertolak belakang dengan kualitatif sih. Nggak terlalu, cuman ya karena bertolak belakang karena kuantitatif ini lebih mengutamakan angka-angka. Yang selanjutnya itu menganalisis dan menginterpretasikan data. Menginterpretasi data. Nah, analisis datanya menggunakan analisis statistik yang meliputi uraian kecenderungan, perbandingan kelompok yang berbeda atau hubungan antar variabel, serta melakukan interpretasi perbandingan antara hasil penelitian dengan yang diprediksi sebelum penelitian itu. Yang kelima itu melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Langkah pertama adalah memilih sebuah topik penelitian secara umum dalam bidang pendidikan, seperti pembelajaran, kurikulum, evaluasi, administrasi, dan pendidikan bidang luar biasa. Permasalahan yang akan diteliti memiliki 3 kriteria penting, yaitu 1. Permasalahan atau problematika sebaiknya merefleksikan 2 variabel atau lebih. Yang kedua itu sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak meragukan. Serta yang ketiga itu sebaiknya dapat ditinjau secara empiris. Jadi sekian aja, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau saya beritahu tentang karakteristik serta langkah-langkah dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. I really apologize if I have any mistake. I know that I have many mistake for this video. Personally, I also a human, so sorry for my mistake. I apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.